Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Prodi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Nah, pada mata kuliah kalkulus lanjut ini, di sini kita akan membahas mengenai materi yaitu deret Taylor dan deret Maclaurin. Adapun pematerinya yaitu Adra Sarmi dan Selviana Jalil. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian deret Taylor. Dalam matematika, deret Taylor adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Nah, ingat, di sini ada kata kunci tak hingga. Artinya, kita menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa atau analitik biasa karena sifatnya yang tak hingga. Misalkan, kita ingin menurunkan terhadap sin. Sin diturunkan menjadi apa? Menjadi cos, dan sebagainya. Tidak ada batas akhir yang didapatkan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang berhampiran mendekati hasil sebenarnya, kita bisa menggunakan deret Taylor ini. Nah, deret ini juga dianggap sebagai limit polinomial Taylor. Deret Taylor mendapat nama dari matematikawan Inggris yaitu Brock Taylor. Deret Taylor menyediakan sarana untuk menentukan nilai fungsi pada suatu titik dalam bentuk nilai fungsi dan turunannya pada titik yang lain. Baiklah, kita lanjut. Nah, definisi. Deret Taylor dari sebuah fungsi real atau fungsi kompleks fx yang terdiferensialkan tak hingga dalam sebuah persekitaran sebuah bilangan real atau kompleks di mana a adalah deret pangkat. Nah, di sini suatu fx dan semua turunannya yaitu turunan pertama, kedua, dan ketiga yang memiliki nilai a yang terdefinisikan atau deret Taylor merupakan polinomial berorde n pada a, sehingga deret Taylor memiliki formulasi yaitu fx sama dengan fa ditambah turunan pertama per 1 faktorial dikali x minus a ditambah turunan kedua dikali a per 2 faktorial dikali x minus a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali a per 3 faktorial dikali x minus a pangkat 3 dan seterusnya. Dalam bentuk lebih ringkas, nah dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dikali f pangkat n dikali a per n faktorial dikali x minus a pangkat n. Nah, dengan n faktorial melambangkan faktorial n dan f pangkat n dikali a melambangkan nilai dari turunan ke n dari f pada titik a. Turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri dan f dikali x minus a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Dari turunan ke 0 dari f didefinisikan sebagai f itu sendiri dan f dikali x minus a pangkat 0 dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1 yaitu begini. Karena yang perlu kita ketahui di sini kan ini turunan ke 0, ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Turunan ke 0. Kenapa di sini f dikali a saja? Karena kalau kita buat seperti ini yaitu fa per 0 faktorial dikali x dikurang a pangkat 0. Nah, seperti
seperti yang sudah kita ketahui bahwa semua angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya kan 1, dan juga 0 faktorial. 0 faktorial ini hasilnya juga 1. Maka kan nanti FA per 1 dikali 1 jadikan sama saja dengan FA itu sendiri. Jadi di sini kita cukup menulis FA saja, F kali A saja. Nah, baiklah, kita lanjut ke contoh soal deret Taylor. Nah, di sini diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4. Cari deret Taylor di A sama dengan 2. Nah, yang dimaksud terdefinisi yang ini diketahui A-nya, di mana A-nya itu sama dengan 2. Nah, oke, kita lanjut ke penyelesaian. Nah, di sini kita masukkan fungsi fx ini, di mana ketika A itu sama dengan 2, maka di sini f dikali 2. Kemudian sama dengan terus x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4. Ini kita masukkan 2, maka x pangkat 3 ini ketika kita masukkan 2, maka hasilnya itu 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2 adalah 8. Kemudian minus 2x ini kita masukkan 2, maka 2 dikali 2 itu sama dengan minus 4. Kemudian kita tambah 4, 8 dikurang 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kita lanjut ke turunan pertama dari fx ini, yaitu dari x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4, maka turunan pertamanya yaitu 3x kuadrat dikurang 2. Kemudian kita hitung f turunan pertama pada nilai 2, di mana 3x kuadrat itu jika kita masukkan 2, maka di sini akan menjadi 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 4. Kemudian kita kali 3 dikali 4 itu adalah 12. Kemudian dikurang dengan 2 sama dengan 10. Kemudian kita lanjut ke turunan kedua. Turunan keduanya yaitu 6x. Maka nilai f turunan kedua dengan nilai 2 yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian turunan ketiganya yaitu sama dengan 6. Maka nilai f turunan ketiga dengan nilai A sama dengan 2, nilainya tetap 6. Selanjutnya turunan keempat yaitu 0. Maka f turunan keempat di mana A sama dengan 2, maka hasilnya adalah 0. Sehingga kalau ini ketika turunan berapapun nantinya, seterusnya itu akan 0, asalkan untuk semua n itu yang lebih besar sama dengan 4. Jadi di sini tadi setelah 3 turun ke 4 itu 0, maka turunan kelima juga akan 0, turunan ke-6 akan 0, dan seterusnya akan bernilai 0. Nah, baiklah, kita lanjut ke mencari deret Taylor-nya. Nah, kan rumus formula deret Taylor tadi kan seperti ini, dimana fx itu sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama dikali a per 1 faktorial dikali x minus a ditambah turunan kedua dikali a per 2 faktorial dikali x minus a pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali a per 3 faktorial dikali x minus a pangkat 3 ditambah sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini itu kita masukkan nilai A-nya.
nilai A-nya itu tadi kan 2. Maka di sini fx itu sama dengan f2 ditambah turunan pertama dikali 2 per 1 faktorial dikali x dikurang 2 ditambah turunan kedua dikali 2 per 2 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali 2 per 3 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 3 tambah 0 sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini tuh kita substitusikan tadi nilai yang ini, yang nilai turunan yang kita dapat. Maka di sini itu fx sama dengan 8 ditambah 10 per 1 faktorial dikali x dikurang 2 ditambah 12 per 2 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 2 ditambah 6 per 3 faktorial dikali x dikurang 2 pangkat 3 ditambah 0 dan sampai seterusnya. Nah, maka di sini itu fx sama dengan 8 ditambah 10. Nah, 10 ini dapat dari 10 per 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu adalah 1, maka 10 bagi 1 ya 10. 10 dikali x dikurang 2, kemudian ditambah 6. Nah, 6 ini dapat dari 12 per 2 faktorial. Nah, 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 jadi 2. Maka 12 dibagi 2 adalah 6. Berarti di sini 6 dikali x dikurang 2 pangkat 2. Kemudian ditambah ini kan 6 per 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 dikali 2 6, kemudian dikali 1 ya 6. Maka 6 per 6 ya habis. Jadi di sini kita tulis x dikurang 2 pangkat 3 ditambah 0 ditambah seterusnya. Nah, jadi sehingga deret Taylor dari fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x ditambah 4 di mana a sama dengan 2, yaitu deret Taylornya adalah ini. Nah, baiklah, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Di sini soalnya yaitu hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor dengan a sama dengan 1. Maka penyelesaiannya yaitu, nah, di sini kita masukkan fx sama dengan sin x karena di sini a sama dengan 1 itu juga bisa kita misalkan x sama dengan 1. Kemudian di sini turunan pertama x yaitu cos x, kemudian turunan yang kedua yaitu min sin x, turunan ketiga yaitu min cos x, dan turunan keempat yaitu sin x. Nah, kemudian di sini kan a-nya sama dengan 1 atau x-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini kita cari sin 1. Nah, sin 1 ini kalian bisa kalkulator. Kemudian kita ambil 4 angka di belakang koma. Jadi jika kalian nanti sudah kalkulator maka kalian akan mendapatkan 0,8415. Nah, sedangkan cos 1 itu sama dengan 0,5403. Nah, sekarang kita mencari deret Taylornya dengan menggunakan rumus formula deret Taylor yang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini kan rumus formula deret Taylor, di mana FA ditambah turunan pertama dikali A per 1 faktorial dikali X dikurang A ditambah
turunan kedua dikali A per 2 faktorial dikali X dikurang A pangkat 2 ditambah turunan ketiga dikali A per 3 faktorial dikali X dikurang A pangkat 3 ditambah sampai seterusnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan nilai A-nya dan kita substitusikan nilai turunannya yang tadi yang kita dapatkan sebelumnya. Kan nilai A-nya itu adalah 1. Nah, jadi di sini tuh fx sama dengan sin 1 ditambah cos 1 per 1 faktorial dikali X dikurang 1 ditambah min sin kali 1 per 2 faktorial dikali X dikurang 1 pangkat 2 ditambah min cos 1 per 3 faktorial dikali X dikurang 1 pangkat 3 ditambah sin kali 1 per 4 faktorial dikali X dikurang 1 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini itu fx sama dengan sin 1, nilai dari sin 1 itu tadi kan yaitu 0,8415. Kemudian ditambah nilai cos 1 tadi itu kan 0,5403. Cos 1 per 1 faktorial ya 0,5403 dibagi 1 ya tetap 0,5403. Kemudian dikali X dikurang 1. Kemudian di sini nilai sin 1 kan yaitu 0,8415. Kemudian di sini 2 faktorial itu adalah 2 kali 1 jadi 2, maka kita bagi 0,8415 dibagi 2, hasilnya yaitu 0,4208. Nah, di sini minus ya karena kan di sini min sin. Kemudian dikali X dikurang 1 pangkat 2. Nah, begitupun dengan cos. Kan nilai cos itu adalah 0,5403. Kemudian 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 jadi 6. Maka kita bagi 0,5403 kita bagi dengan 3 faktorial atau kita bagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 0,0901 minus ya karena di sini min cos. Jadi di sini dikali X dikurang 1 pangkat 3. Kemudian ditambah dengan sin 1 kan itu 0,8415. Kemudian kita bagi dengan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya yaitu 24. Maka 0,8415 ini kita bagi dengan 24, maka hasilnya yaitu 0,0351 dikali X dikurang 1 pangkat 4 seterusnya. Nah, atau bisa juga kita sederhanakan nilai X dikurang 1 itu kita jadikan sebagai H. Maka fx sama dengan 0,8415 ditambah 0,5403 H. Nah, ini 8 salah ya guys, salah ketik. Kemudian dikurang 0,4208 H pangkat 2. Kemudian dikurang 0,0901 H pangkat 3, kemudian ditambah 0,0351 H pangkat 4 seterusnya. Jadi deret Taylor pada fx sin X dengan A sama dengan 1 adalah fx sama dengan 0,8415 ditambah 0,5403 H dikurang 0,4208 H pangkat 2 dikurang 0,0901 H pangkat 3 ditambah 0,0351 H pangkat 4 seterusnya. Pengertian deret Maclaurin. Pada dasarnya, rumus untuk deret Maclaurin sama dengan deret Taylor. Hanya saja deret Maclaurin berpusat pada A sama dengan 0. Sedangkan deret Taylor A sama dengan 1 atau terdefinisi.
Jadi, di sini kita perkirakan A sama dengan 0 untuk menentukan deret Maclaurin. Selanjutnya kita masuk di definisi. Kasus khusus adalah bila fungsi diperluas di sekitar A sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin, yang merupakan deret Taylor baku. Sehingga deret Maclaurin memiliki formulasi, di mana kita misalkan fungsinya itu di 0. Fx sama dengan F0 ditambah turunan pertama fungsi 0 per 1 faktoria dalam kurung X ditambah turunan kedua fungsi 0 per 2 faktoria dalam kurung X pangkat 2 ditambah turunan ketiga fungsi 0 per 3 faktoria dalam kurung X pangkat 3 ditambah seterusnya sampai 0. Dalam bentuk lebih ringkas dapat dituliskan sebagai sigma n sampai tak hingga fungsi n 0 per n faktoria dalam kurung X pangkat n. Selanjutnya kita masuk di contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu cari deret Maclaurin untuk Fx sama dengan 2 ditambah X per 1 dikurang X, di mana kita definisikan nilai F saja tanpa diturunkan. Jadi F0 sama dengan 2, di mana X-nya itu kita ganti menjadi 0. Hingga 2 ditambah 0 per 1 dikurang 0, jadi 2. Kemudian F aksen X sama dengan, di sini turunan pertama X itu kita gunakan aturan pembagian U aksen F, sehingga menjadi 1 dikali 1 minus X dikurang 2 ditambah X dikali minus 1 per 1 minus X pangkat 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 minus X ditambah 2 ditambah X per 1 minus X pangkat 2. Hasilnya yaitu 3 per 1 minus X pangkat 2. Atau dapat kita tuliskan menjadi 3 kali 1 minus X pangkat minus 2. Sehingga F aksen 0 itu hasilnya 3. Selanjutnya kita mencari turunan kedua X, di mana minus 2 dikali 3 itu minus 6. Kemudian kita turunkan minus X sehingga kita memiliki 1 minus, sehingga menjadi 6 positif. Kemudian pangkatnya itu kita kurangkan dengan 1 menjadi minus 3. Jadi turunan kedua dari 0 itu sama dengan 6. Karena X-nya itu kita ganti menjadi 0. Selanjutnya turunan ketiga X, yaitu minus 3 dikali 6, 18. Kemudian kita turunkan minus X-nya itu, pangkatnya itu kita kurang dengan 1 menjadi minus 4. Turunan ketiganya itu sama dengan 18. Selanjutnya turunan keempat dari X itu sama dengan plus 72 dikali 1 dikurang X pangkat minus 5. Hasilnya itu sama dengan 72. Selanjutnya deret Maclaurin. Nah, di mana suku pertamanya itu kita peroleh dari F0 per 0 faktoria ditambah turunan pertama dari 0 per 1 faktoria X ditambah turunan kedua dari 0 per 2 faktoria X pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari 0 per 3 faktoria
X pangkat 3 ditambah turunan keempat dari 0 per 4 faktoria X pangkat 4 ditambah seterusnya. Hasilnya itu 2 ditambah 3X ditambah 6 per 2 X pangkat 2 ditambah 18 per 6 X pangkat 3 ditambah 72 per 24 X pangkat 4 ditambah seterusnya. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 ditambah 3X ditambah 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 sampai seterusnya. Nah, itulah tadi deret Maclaurin dari fx sama dengan 2 ditambah x per 1 dikurang x. Selanjutnya, kita masuk di contoh soal yang kedua, yaitu tentukan hampiran fungsi fx sama dengan cos x sampai suku orde ke-6 di sekitar a sama dengan 0. Nah, di mana fx itu sama dengan cos x, turunan pertama dari x itu sama dengan min sin x, turunan kedua dari x sama dengan min cos x, turunan ketiga yaitu sin x, turunan keempatnya yaitu cos x, turunan kelima dari f itu sama dengan min sin x sampai turunan ke-10x itu sama dengan min cos x. Nah, di mana f0-nya itu sama dengan 1 karena cos 0 itu sama dengan 1. Turunan pertama 0 itu sama dengan 0 karena min sin 0 itu sama dengan 0. Dan turunan kedua dari min cos 0 itu sama dengan minus 1. Kemudian turunan ketiga dari sin 0 itu sama dengan 0. Turunan keempat dari cos 0 sama dengan 1. Turunan kelima dari min sin 0 sama dengan 0. Turunan keenam dari min cos 0 sama dengan min 1. Turunan ketujuh dari sin 0 sama dengan 0. Turunan ke-8 dari cos 0 sama dengan 1. Turunan ke-9 dari min sin 0 sama dengan 0. Dan turunan ke-10 dari min cos 0 sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya kita masuk di deret Maclaurin, di mana kita masukkan di rumus menjadi fx sama dengan 1 ditambah x per 1 faktoria dalam kurung 0 ditambah x kuadrat per 2 faktoria dalam kurung min 1 ditambah x pangkat 3 per 2 faktoria dalam kurung 0 ditambah x pangkat 4 per 4 faktoria dalam kurung 1 ditambah x pangkat 5 per 5 faktoria dalam kurung 0 sampai dengan x 10 per 10 faktoria dalam kurung min 1 sampai seterusnya. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi fx sama dengan 1 ditambah 0 dikurang x kuadrat per 2 faktoria ditambah 0 ditambah x per 4 per 4 faktoria ditambah 0 dikurang x pangkat 6 per 6 faktoria ditambah 0 ditambah x per 8 dibagi 8 faktoria ditambah 0 dikurang x pangkat 10 per 10 faktoria ditambah sampai seterusnya menjadi fx sama dengan 1 dikurang x pangkat 2 per 2 faktoria ditambah x pangkat 4 per 4 faktoria dikurang x pangkat 6 per 6 faktoria ditambah x per 8 dikurang per 8 faktoria dikurang x pangkat 10 per 10 faktoria ditambah sampai seterusnya. Nah, hampiran fungsi fx sama dengan cos x
sampai suku orde ke-6 di sekitar A sama dengan 0 adalah cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 per 2 faktoria ditambah X pangkat 4 per 4 faktoria dikurang X pangkat 6 per 6 faktoria. Nah, baiklah, itulah materi yang sempat kami jelaskan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik itu salah ketik maupun salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.